Assalamualaikum semua. Kami di sini ingin menjelaskan tentang struktur dan kaidah teks cerita pendek baik melalui lisan maupun tulisan. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Okta Dina Dwi Utami dengan NPM 19 10 30 10 36. Nama saya Fika Tuyulita dengan NPM 19 10 30 10 92. Kami dari Universitas Tidar Magelang. Pada materi ini, kami akan menyampaikan 4 hal. Yang pertama, pengenalan struktur isi teks cerita pendek. Yang kedua, pengenalan ciri bahasa teks cerita pendek. Yang ketiga, ada ciri-ciri teks cerita pendek. Dan yang keempat, interpretasi isi, intrinsik dan ekstrinsik. Sebelum masuk ke materi, kita perlu mengetahui pengertian dari teks cerita pendek itu sendiri. Nah, apa itu teks cerita pendek? Cerita pendek adalah kisah cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Namun, cerita tersebut bisa terjadi di mana dan kapan saja, bahkan di dunia nyata, dan ceritanya pun relatif singkat dan pendek. Untuk lebih memahami isi sebuah cerpen, maka kita perlu mengetahui struktur isi yang biasa dilibatkan dalam sebuah cerpen. Yang pertama, ada abstrak. Abstrak ini adalah ringkasan atau inti ceritanya. Dalam cerpen, abstrak ini sifatnya opsional, boleh dilibatkan ataupun tidak. Yang kedua, ada orientasi. Orientasi ini adalah pengenalan latar cerita atau bagian pendahuluan dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat terjadinya peristiwa dalam cerita, maupun pengenalan suasana dalam cerita. Yang ketiga, ada komplikasi. Komplikasi ini bagian yang memuat masalah atau konflik dalam cerita. Masalah mulai timbul karena sebab akibat rangkaian peristiwa, kemudian sampai pada klimaks. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi ini adalah penurunan masalah, yaitu struktur konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks, mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Yang kelima yaitu resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian masalah, yaitu struktur teks yang mengungkapkan solusi yang dialami tokoh atau pelakunya. Dan yang terakhir, yang keenam ada koda. Koda ini pelajaran yang bisa dipetik dari cerita oleh si pembaca. Koda ini sifatnya opsional, boleh dilibatkan dan boleh tidak. Cerita pendek juga karakteristiknya dapat dikenal dari bahasa yang digunakan di dalamnya. Ciri bahasa dari cerita pendek yaitu yang pertama, memuat kata sifat yang mendeskripsikan pelaku seperti penampilan fisik juga kepribadian tokoh yang diceritakan dalam cerita pendek. Seperti sosoknya tinggi atau perawakannya gagah, rambutnya beruban, dan sifat tokoh lainnya. Yang kedua, memuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana, seperti di pagi hari yang cerah, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan juga tidak langsung untuk penulisan dalam percakapan di dalam cerita pendek. Yang keempat, dapat menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi seperti pucuk langit, memanggang bus, bajing loncat, dan mulut terminal. Yang kelima, bahasa yang digunakan tidak baku dan tidak formal. Yang keenam, dapat menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun berulangan. Adapun ciri-ciri dari cerpen secara umum, yaitu yang pertama, panjang karangan kurang lebih 3-10 halaman atau kurang dari 10.000 kata. Yang kedua, ceritanya singkat, pendek, padat, dan berarti dan lebih pendek daripada novel. Yang ketiga, ceritanya fiktif dan rekaan. Lalu penggunaan kata-katanya sangat ekonomis. Tokoh-tokohnya mengalami konflik sampai pada penyelesaian. Lalu penggunaan kata-katanya juga khas dan mudah dikenal masyarakat. Cerita pendek ini juga meninggalkan kesan mendalam dan efek terhadap perasaan pembacanya. Menceritakan satu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan krisis. Kemudian, interpretasi isi. Pada interpretasi isi, terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerita pendek. Unsur intrinsik yaitu suatu unsur yang menyusun suatu karya sastra dari dalam yang mewujudkan struktur sebuah karya sastra.
Sedangkan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berada di luar karya sastra yang dapat dijadikan pembentuk sebuah karya sastra. Unsur intrinsik dari cerita pendek terdiri dari tema cerita, alur cerita atau plot, latar, penokohan, dan sudut pandang. Tema cerita merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya adalah membuat suatu tulisan. Tema disaring dari motif-motif yang terdapat dalam karya yang bersangkutan, yang menentukan hadirnya peristiwa-peristiwa, konflik, atau situasi tertentu. Kemudian, alur cerita atau plot merupakan struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi. Selanjutnya, penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Sementara tokoh adalah orang atau pelaku yang berperan dalam cerita. Selanjutnya, latar. Latar merupakan keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang digunakan mungkin berupa tempat-tempat dengan nama tertentu seperti inisial tertentu. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Masalah kapan tersebut biasanya dihubungkan dengan waktu. Yang ketiga, latar sosial. Latar sosial mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya fiksi. Yang terakhir yaitu sudut pandang, merupakan cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Ada beberapa macam sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Pada sudut pandang ini biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Dalam hal ini, pengarang seakan-akan terlibat dalam cerita dan bertindak sebagai tokoh cerita. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Pada hal ini biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, atau nama orang yang dijadikan sebagai titik pada cerita. Yang ketiga, sudut pandang pengamat serba tahu. Dalam hal ini, pengarang bertindak seolah-olah mengetahui segala peristiwa yang dialami tokoh dan tingkah laku tokoh. Yang terakhir yaitu sudut pandang campuran. Pada hal ini, pengarang mulai menggunakan sudut pandang orang pertama, selanjutnya serba tahu, dan bagian akhir kembali ke orang pertama. Unsur ekstrinsik dari cerita pendek ada 3, yaitu yang pertama, latar belakang masyarakat, yang kedua, biografi pengarang atau latar belakang penulis, dan yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat merupakan unsur yang memengaruhi cerita pendek berupa faktor-faktor di dalam lingkungan masyarakat di mana penulis berada, sehingga berpengaruh terhadap penulis itu sendiri. Latar belakang yang mempengaruhi penulis dalam menulis cerita pendek yaitu yang pertama, ideologi suatu negara. Nah, setiap negara yang mempunyai ideologi yang berbeda tentu akan melahirkan hasil karya sastra yang berbeda pula. Yang kedua, kondisi politik suatu negara. Kondisi politik suatu negara atau wilayah akan sangat mempengaruhi hasil suatu karya sastra, semisal cerita pendek. Yang ketiga yaitu kondisi ekonomi suatu negara. Kondisi perekonomian sebuah bangsa atau negara juga akan ikut berpengaruh terhadap hasil dari sebuah karya sastra, termasuk karya sastra cerita pendek. Nah, yang keempat, kondisi sosial suatu negara. Selain kondisi ideologi, politik, dan perekonomian suatu negara, kondisi sosial juga akan mempengaruhi hasil sebuah karya sastra. Nah, unsur ekstrinsik yang kedua yaitu biografi pengarang atau latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor-faktor yang terdapat di dalam pengarang itu sendiri, yang memotivasi atau mempengaruhi penulis dalam menulis sebuah cerita pendek.
Latar belakang penulis terdiri dari beberapa faktor, yaitu yang pertama, aliran sastra penulis. Nah, pada hal ini, setiap penulis memiliki aliran sastra yang berbeda-beda. Hal ini sangat berpengaruh juga terhadap gaya penulisan dan genre cerita yang biasa diusung oleh sang penulis di dalam karya-karyanya. Yang kedua yaitu riwayat hidup sang penulis. Riwayat hidup sang penulis berisi tentang biografi sang penulis secara keseluruhan. Yang ketiga, kondisi psikologis. Kondisi psikologis merupakan mood atau motivasi seorang penulis ketika menulis cerita. Ada 4 nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang terkandung di dalam cerita dan berkaitan dengan akhlak atau etika yang berlaku di dalam masyarakat. Di dalam suatu cerita pendek, nilai moral dapat menjadi suatu nilai yang baik maupun nilai yang buruk. Yang kedua, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebahasaan, tradisi, dan adat istiadat yang berlaku. Yang ketiga, nilai agama. Nilai agama adalah hal-hal yang bisa dijadikan pelajaran yang terkandung di dalam cerita pendek yang berkaitan dengan ajaran agama. Dan yang keempat yaitu nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang bisa dipetik dari interaksi-interaksi tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita pendek dengan tokoh lain, lingkungan, dan masyarakat sekitar tokoh. Sekian penjelasan materi dari kami. Jika ada salah kata ataupun penulisan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.